Bribda Ahmad Fauzi, Babin Kamtipmas, Food Estate Desa Sanggang, Polsek Pandi Batu, Polres Pulang Pisau, Polda Kalimantan Tengah, melaksanakan giat sambang petani di persawahan di Desa Belanti Siam dengan membagikan bibit padi, pupuk, serta traktor gratis untuk para petani. Tidak hanya itu, Bribda Ahmad Fauzi punya tips khusus dalam menangani kenakalan remaja yang menenggak minuman keras di wilayah binaannya. Ibda Sunggul Sinurat, Kapolsek Kemtuk Gresik Polres Jayapura Polda Papua, menggerakkan masyarakat untuk mengolah tanah pertanian dari lahan tidur menjadi lahan produktif. Tidak hanya itu, Ibda Sunggul Sinurat juga bertekad memberantas buta aksara di wilayah Papua. Saksikan selengkapnya di Presisi Inspiratif, Kamis 12 Mei 2022 pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di Polri TV. Satu tahun Polri TV Radio hadir penuhi asupan informasi harian Anda dengan sajian program berita yang informatif dan terpercaya. Ragam berita dari seluruh penjuru Nusantara. Halo Presisi. Presisi Siang. Presisi Petang. Presisi Utama. Presisi Update. Presisi Inspiratif. Dialog Presisi. Akses berita dalam genggaman, dimanapun dan kapanpun Anda dapat menyaksikan Polri TV Radio. Polri TV Radio, transparansi, informasi, dan terpercaya. Dalam rangka penguatan komunikasi publik, Polri menghadirkan Polri TV di tengah masyarakat untuk memberikan edukasi, pengetahuan, dan informasi sebagai bentuk literasi digital, agar masyarakat dapat terus memantau perkembangan situasi komunitas. Polri TV juga senantiasa menghadirkan program-program yang inspiratif serta prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan. Selamat menyaksikan Polri TV di Key Vision, channel 130. Salam presisi. Salam presisi. Dalam mendukung kelancaran operasi ketupat 2022, Polri menyiapkan sistem operasi terpadu presisi sebagai sistem yang memudahkan koordinasi antara command center dengan petugas di lapangan. Sistem ini langsung dimonitoring dari Pusat Posko Operasi Ketupat 2022 di NTMC Polri. Beragam fitur di sistem ini memberikan banyak kemudahan dalam pengamanan Operasi Ketupat 2022. Fitur-fitur tersebut diantaranya pemantauan trafik secara real-time di seluruh Indonesia, fitur pemantauan terhadap jumlah pengguna kereta api dan kapal laut, ada juga informasi lokasi penyebaran posko pengamanan dan pelayanan terpadu, monitoring anggota yang bertugas juga terdapat di sistem ini. Dengan sistem yang terpadu dan dukungan dari seluruh stakeholder, Polri siap menyukseskan Operasi Ketupat 2022. Salam presisi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Halo Presisi. Kami lanjutkan kembali dengan informasi Polri melalui Divisi Humas Polri menggelar Lomba Kreasi Setapak Perubahan Polri dan Festival Musik Bayangkara 2022 memperebutkan Piala Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Nah, kegiatan ini untuk memberi ruang kepada masyarakat menyampaikan atau menyalurkan ekspresi maupun aspirasinya. Lomba Kreasi Setapak Perubahan Polri dan Festival Musik Bayangkara 2022 dimulai sejak April hingga Juni 2022. Kegiatan tersebut diselenggarakan untuk memberi ruang kepada masyarakat dalam menyampaikan atau menyalurkan ekspresi maupun aspirasinya
Sementara itu, Festival Musik Bayangkara merupakan event untuk menampung aspirasi melalui seni musik, mulai dari ide, orkestrasi vokal, hingga alat musik untuk menyampaikan pesan atau aspirasi. Festival musik ini menargetkan peserta dari musisi jalanan di seluruh Indonesia untuk mengirimkan karya lagu yang berisikan suara hati untuk Polri. Festival Musik Bayangkara 2022 diselenggarakan serentak di seluruh Polda dan Polres jajaran. Ada 2 subtema dalam Festival Musik Bayangkara 2022, yakni Suara Hati untuk Polri dan Untukmu, Indonesiaku. Pendaftaran peserta masih dibuka hingga 14 Mei 2022. Para peserta dapat mengakses syarat dan ketentuan lomba di website tribatanews.polri.go.id. Sebagai bentuk penghargaan terhadap karya cipta peserta, Polri telah menyiapkan hadiah ratusan juta rupiah dan piala Kapolri bagi para pemenang. Tim Liputan, Polri TV. Polri menggelar lomba kreasi setapak perubahan Polri dan Festival Musik Bayangkara. Ya, dan untuk mengetahui seputar kegiatan Festival Musik Bayangkara 2022, saat ini sudah hadir bersama kami di studio Andi Malewa, kurator dan juri Festival Musik Bayangkara 2022. Selamat pagi Mas Andi. Halo, selamat pagi. Apa kabar Mas? Ya. Terima kasih nih waktunya Mas Andi udah hadir di studio Polri TV. Siap. Ya, bisa cerita nih Mas Andi, akhirnya terbentuk nih Festival Musik Bayangkara gitu. Mungkin kita pengen tahu nih sebenarnya latar belakangnya akhirnya terbentuk Festival Musik Bayangkara ini seperti apa sih Mas Andi? Ya sebenarnya kan kalau polisi itu di jalan memang sehari-hari berinteraksinya salah satunya dengan musisi jalanan, kedekatannya kepolisian dengan masyarakat ya. Nah, memang di belakangan ini kan ramai di media sosial tuh terhadap banyak hal-hal yang banyak oknum lah yang sekiranya tuh merugikan citra kepolisian sendiri. Nah, Festival Musik Bayangkara ini digelar sebenarnya ini loh bentuk ungkapan hati loh dari musisi jalan. Musisi jalan tuh kalau bikin lagu kan unik-unik unik-unik dan terus gampang nempel di kuping masyarakat. Nah, ya udah akhirnya festival ini kita gagas dan Pak Kapolri juga semangat gitu kan, maksudnya karena musisi jalan itu kan berbagai kalangan ya, ada teman-teman disabilitas juga, dan itu di festival ini mereka tidak ingin dispesialkan, mereka malah ingin ya udah festivalnya bareng aja, di disabilitas atau non disabilitas dibarengin aja kategorinya, jadi ini challenge sih sebenarnya buat teman-teman musisi jalanan untuk buktiin bahwa mereka juga bisa membuat karya yang bisa diterima oleh masyarakat luas. Itu sih intinya. Dan memberikan ruang positif untuk musisi jalanan. Begitu. Nah, ini kan ada 2 tema yang menarik nih. Salah satunya ini Suara Hati untuk Polri. Betul. Nah, yang kedua katanya Untukmu Indonesiaku. Betul. Nah, ini apa di balik tema yang menarik ini? Ya, artinya selain kritik ya dalam bentuk syair dan musik dalam bentuk lagu, kita juga kan pengennya kalaupun dia sifatnya kritikan, harusnya kritikan itu membangun, enak didengar, dan sehingga itu bisa menjadi bahan untuk introspeksi, gitu kan. Nah, kalau Untukmu Indonesiaku teman-teman di jalanan itu memang sering kali menciptakan lagu betapa mereka tuh ya punya bentuk kecintaan terhadap negara, walaupun mereka itu kadang-kadang nggak dilihat gitu, kadang-kadang nggak dirangkul gitu ya. Dan saat ini melalui Festival Musik Bayangkara 2022 ini kita ingin membuktikan bahwa Polri itu hadir. Ya, bicara Polri hadir ini menarik Mas Andi. Kita tahu juga kan musisi ataupun teman-teman pengamen jalanan ini kan identik juga dengan kekerasan, bahkan narkoba, minuman-minuman alkohol keras. Nah, ini Polri memberikan wadah. Nah, ini bisa dikatakan sebagai menyalurkan aspirasi dan juga wadah yang positif. Begitu Mas Andi? Iya kan? Dan apakah tidak menutup kemungkinan akan berkontinuiti nih, berkelanjutan nih ke depannya? Kalau lagu itu sifatnya panjang. Lagu itu kan karya yang abadi ya. Dia bisa jadi nih setelah hasil festival kita menemukan 10 karya finalis terbaik, mungkin nextnya kita bikin album itu. Wow, gitu ya. Jadi long term jangka panjang. Kalau 10 udah jadi album ya kan. Nah, itu bisa jadi ini album persembahan dari karya musisi jalanan Indonesia untuk Polri di HUT Bayangkara.
Seperti itu. Nah sekarang kita tanya kembali ke teman-teman. Kalian di challenge nih, dibikinin festival oleh Polri. Kalian mau mengkritik pun silahkan, bahkan dikasih hadiah. Makanya berlomba-lomba. Jadi bukan hanya pelayan masyarakat, ini Polri ini bisa jadi manajemen musisi jalanan begitu ya. Menarik karena sekali. sebelumnya kita tahu juga kan Kapolri pernah membuat juga mural. Kemudian sukses, terus kemudian ada juga orasi. Betul. Nah ini festival musik nih, harapannya apa nih Mas Andi? Dengan adanya Festival Bayangkara ini? Ya kalau harapan kami sih ya ini bisa menjadi sinergi yang baik ya. Kadang-kadang memang musisi jalanan itu terlupakan. Sementara ya tidak bisa kita pungkiri banyak sekali legenda-legenda besar musik Indonesia itu justru lahir dari jalanan. Ini kan sebenarnya kita harus melihat potensi. Nah dari ajang festival inilah kita lihat kemampuan bermusik teman-teman musisi jalanan itu sudah sejauh mana. Dan kita bisa create mereka atau kita bisa menerima karya mereka dan itu yang kita sampaikan ke masyarakat. Ini loh hadiahnya Polri dan musisi jalanan untuk masyarakat Indonesia lewat festival ini. Oke, dan pendaftarannya masih dibuka lebar ya, sampai kapan? Tinggal berapa hari lagi, tapi masih ada waktu. Masih ada waktu sampai tanggal 14 Mei 2022. Sudah berapa Mas Adi untuk saat ini yang mendaftar? Mungkin bisa sekalian promosi nih. Iya. Pemirsa pengen tahu kayak mana daftarnya dan apa Harapannya gitu. seperti apa? Harapannya seperti apa? Pendaftarannya bisa dibuka di websitenya tribratanews.polri.go.id atau di institutmusikjalanan.org. Tapi kalau untuk informasi selengkapnya bisa dilihat di Instagramnya Divisi Humas Polri. Di sana tertera dengan jelas. Cara daftarnya juga mudah ya, mudah diakses. Dan nanti teman-teman kalau sudah merekam karya lagunya, teman-teman bisa bawa materi videonya itu ke kantor Humas Polres, Polsek atau Polda sesuai domisili kalian. Nanti tanggal 19 itu ada pengumuman dan akan dibawa 10 finalis untuk berlaga secara langsung di hadapannya Bapak Kapolri di Yogyakarta. Ya, semoga sukses nih Mas Andi. Amin. Acaranya berlangsung sukses, terus kemudian ada cikal bakal juga terakhirnya band-band ya bahkan ya di musisi jalanan ya. Yang punya potensi. Iya. Oke, itu tadi pemirsa obrolan kami dengan Andi Malewa, salah satu Dewan Juri Festival Bayangkara 2022. Tetaplah bersama kami, Halo Presisi akan segera kembali sesaat lagi.